teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan selamat datang juga di Shaudi, Sharing with Audi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Buat teman-teman yang baru, selamat datang di channel aku. Nama aku Audi. Jadi ini merupakan video perdana dari Shaudi, Sharing with Audi. Jadi di episode Shaudi yang pertama kali ini, aku bakal membahas tentang perkuliahan di Malaysia, seperti beberapa permintaan dari teman-teman di DM Instagram aku beberapa hari yang lalu. Jadi yang penasaran gimana sih sebenarnya kuliah di Malaysia, terus kenapa aku bisa pilih Malaysia dan segala macemnya, jangan di skip videonya ya, nonton terus sampai habis. Sebelum kita masuk ke inti videonya, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman kalau aku sekarang ini udah semester terakhir di Taylor University. Aku ambil International Tourism Management, majoringnya di Travel and Recreation Management. Dan ya, aku udah menghabiskan waktu 4 tahun di sini karena aku ambil 2 tahun diploma dan juga 2 tahun degree. Jadi kita langsung masuk aja ya ke videonya. Jadi awalnya itu tuh aku beres SMA itu pada tahun 2015-an, Juni-Juli itulah ya, intinya antara bulan-bulan itu. Dan pada waktu itu aku setelah lulus SMA itu aku langsung mengikuti pembelajaran intensif untuk persiapan menuju tes SBMPTN dan juga beberapa ujian mandiri. Tapi sangat disayangkan aku memang tidak berjodoh nih dengan universitas negeri di Indonesia. Dan setelah itu aku kayak down banget, sedih banget, kayak aduh mengecewakan orang tua segala macam, kepikiran bla 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 bla, kayak udah nggak ada pikiran lagi mau kuliah di mana gitu. Dan sampai akhirnya orang tua aku mengajaklah aku nih ke salah satu education center gitu yang letaknya di Alam Sutera, namanya Sun Education. Untuk infonya aku bakal taruh juga ya di description box, nanti kalian boleh langsung cek aja di sana. Jadi aku diajak ke sana, terus aku itu diarahkan gitu, maunya ke negara mana nih dengan jurusan yang sesuai dengan yang aku inginkan. Waktu itu tuh aku ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada culinary arts atau yang kayak kuliah masak gitu, kayak macam tata boga gitu kalau di Indonesia. Terus yang kedua itu aku pinginnya event management. Sama yang terakhir itu ada international tourism. Nah, waktu itu dari pihak Sunnya sendiri itu memberikan 2 opsi negara yang cocok untuk jurusan yang aku pinginin gitu. Jadi aku disaranin bisa pergi ke Singapura atau satu lagi bisa pergi ke Malaysia. Tapi setelah dibandingkan terus dipikirkan lagi, dari Singapura dan juga Malaysia ini untuk harganya sendiri itu sebenarnya sih tidak jauh berbeda gitu ya. Cuman living cost-nya atau biaya tinggalnya itu di Singapura sangat-sangat mahal, lebih mahal daripada kita tinggal di Malaysia gitu. Jadi makanya ya udahlah, daripada nanti gimana-gimana di tengah jalan, akhirnya ya udah kita pilihnya si Malaysia aja. Di Malaysia itu sendiri aku langsung diarahkan ke beberapa universitas sampai akhirnya aku pilih ya udah aku pinginnya Taylor University aja gitu. Terus di Taylor University ini waktu itu tuh aku sempat kepikirannya pingin culinary sama event dulu karena dia ada pilihan diploma. Kenapa aku pilih diploma dulu? Selain juga karena emang biayanya juga yang cukup mahal lah ya kalau kita bisa bilang. Selain itu juga Inggris aku tuh pada waktu itu nggak bagus-bagus banget. Kayak aku tuh sangat-sangat takut untuk berbicara bahasa Inggris sama orang lain. Jadi aku pikir, aduh aku takut aja nih kalau aku sekolah ke luar negeri nanti aku nggak bisa catch up sama pelajarannya, nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik segala macam. Jadi kayak ya udah, ke orang tua aku dan aku sepakat ya udah kita ambil diploma dulu aja nih 2 tahun, kayak macam percobaan gitulah kuat atau enggaknya aku. Dan juga kan secara biaya diploma tuh memang lebih murah dibandingkan untuk degree gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kita sepakat untuk ambilnya diploma dulu in event management di Taylor University. Setelah itu aku nggak langsung pergi nih, jadi kan kita membutuhkan persiapan. Sebenarnya kalau misalnya anak yang mau pergi itu sudah siap dengan bahasa Inggrisnya, itu nggak perlu lagi untuk les bahasa Inggris atau segala macemnya. Tapi karena waktu itu aku memang Inggris aku tuh nggak jelek, bisa dibilang kurang lah ya, walaupun sudah mengerti, tapi untuk conversation segala macam tuh aku parah banget gitu. Sampai akhirnya aku harus mengikuti les intensif gitu di Sunnya sendiri. Dia memang menyediakan juga untuk intensif bahasa Inggris dalam beberapa bulan sebelum keberangkatan. Jadi waktu itu aku dijadwalkan berangkat itu pada tahun 2016
bulan April akhir, karena aku harus masuk commencement date aku waktu itu Mei awal lah di 2016. Pada waktu itu tuh siang pas zaman aku diplomasi ya, itu belum dibutuhkan IELTS atau TOEFL, karena IELTS atau TOEFL itu dibutuhkan untuk anak-anak yang mau masuk ke degree. Kalau untuk diploma itu tidak dibutuhkan. Jadi pada waktu itu memang aku tidak fokus untuk tes IELTS atau TOEFL, tapi aku fokusnya itu tes untuk melatih lagi bahasa Inggris aku agar lebih baik. Akhirnya bulan lepas bulan segala macam. Cuman pada waktu itu aku tuh sempat berhenti di tengah lesnya karena aku sempat sakit parah. Oh, buat yang nggak tahu, itu aku punya psoriasis. Itu kayak sebuah autoimmune disease gitu, yang menyerang autoimun tapi muncul ke kulit. Dan pada waktu itu karena aku stres parah banget, akhirnya keluarlah semua psoriasis aku di tubuh ini. Kenapa stres? Kenapa gitu kan? Padahal kan udah dapet kuliah dan udah keterima juga pada waktu itu gitu. Tapi memang aku stres karena aku takut bahasa Inggrisnya lagi dan lagi, karena di sana walaupun kita berkuliah di Malaysia, tapi kita juga harus tetap bisa kayak semua pembelajaran yang ada di Taylor's University atau beberapa universitas yang lainnya yang ada di Malaysia itu memang mempergunakan bahasa Inggris gitu. Jadinya memang aku jadi kepikiran banget, takut banget nggak bisa mengimbangi teman-teman yang lainnya di sana, takut banget ini nilainya jelek karena nggak ngerti segala macemnya. Jadi akan kepikiran dan akhirnya sakit gitu. Cuman setelah itu sih, setelah berhenti les, aku memang dikasih beberapa materi-materi yang aku bisa belajar online. Jadi memang aku belajar di rumah. Aku kayak latihan conversation sendiri, aku dengerin banyak conversation dalam bahasa Inggris, banyak-banyakin nonton film-film bahasa Inggris juga. Jadi supaya lebih bisa melatih vocabulary aku juga bisa lebih banyak, dan pas aku lagi conversation juga bakalan lebih bagus gitu dan berbobot pada saat aku berbicara gitu. Dan sampailah akhirnya di bulan April akhir itu aku harus pergi ke Malaysia. Pada waktu itu aku dianterin sama papaku, dan ya udah deh sampai di sini ikutin orientasi segala macem bla 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 bla, dan ya aku resmi menjadi anak Taylor's University di tahun 2016. Jurusannya event management. Sebenarnya gitu sih guys ceritanya kenapa aku akhirnya bisa memilih kuliah di Malaysia dan segala macamnya. Kalau bisa dibilang aku nggak ada kepikiran sama sekali bakal kuliah ke luar negeri, kayak itu jauh banget dari pikiran aku. Bukan cuman karena aku nggak bisa bahasa Inggrisnya aja, tapi kan kita tahu kuliah di luar negeri itu membutuhkan biaya yang juga besar gitu. Dan aku berpikir kalau aku kuliah ke luar negeri nanti hanya membebani orang tua aku saja, tapi puji Tuhan aku dapat berkat yang lebih, orang tua aku dapat berkat lebih, bisa menyekolahkan aku ke luar negeri gitu. Terus juga untuk biayanya sih aku nggak bakal bahas di video ini ya, tapi untuk singkatnya aja, sebenarnya mahal banget gak sih Audi kuliah di Malaysia dibandingkan sama kuliah di Indonesia? Sebenarnya kalau kita bandingkan pembiayaannya, kuliah di Malaysia sekolah swastanya international school gitulah ya, sama swastanya di Indonesia sebenarnya sama-sama aja gitu loh. Perbandingannya tuh slightly-nya tipis-tipis gitulah, nggak jauh berbeda gitu untuk satu semesternya. Mungkin yang membedakan adalah kalau di luar negeri atau di kampus aku itu tuh kita 1 tahun itu ada 3 semester. Sedangkan kalau di Indonesia yang aku tahu sih mostly semua kampus tuh hanya ada 2 semester aja. Jadi mungkin itu sih yang membedakan. Terus selain itu juga untuk biaya hidupnya atau living cost-nya, kan kalau kita kuliah di Indonesia kan masih bisa tinggal sama orang tua, atau mungkin kalau yang kuliahnya keluar daerah masih kos-kosannya juga tidak semahal itu gitu kan. Cuman kalau untuk aku, karena aku juga tinggal di daerah, aku bukan tinggal di daerah Kuala Lumpur ya guys, aku tinggalnya di Sunway area. Di sini juga bisa dibilang mahal banget juga enggak lah kalau compare sama KL, tapi tetap aja kalau dibandingkan sama Indonesia ya jauh lebih mahal sih memang, karena untuk untuk kamar aku ini 1 bulannya itu tuh 3 juta rupiah. Sebenarnya kalau teman-teman aku bandingin sama beberapa teman-teman aku yang lainnya di Jakarta khususnya ya, yang dia juga ngekos, kamar aku di sini termasuk harganya oke. Karena 3 juta temen aku kos di Jakarta, kayak kamarnya lebih kecil dari ini, walaupun kamar mandi di dalam sih, tapi kayak kamarnya tuh lebih kecil dari ini, dan dapurnya pun juga kecil sekali di luar gitu. Sedangkan aku di sini kayak 3 juta tapi cukup besar kamarnya, kamar mandi di luar dan juga dapur, ruang TV segala macam bla 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 tuh ada lengkap dan bagus juga gitu. Jadi kalau mau compare, bener-bener compare banget gitu sih,
dibilang mahal banget juga sebenarnya enggak. Kalau kita bandingkan lagi sama negara Singapura yang tadi aku bilang itu ya, itu enggak. Ini masih terbilang oke. Tapi kalau emang untuk living cost-nya segala macem sih, kalau emang kita di Indonesia tinggal sama orang tua pasti kan ya bakal lebih murah, karena kan orang tua tidak perlu membiayai untuk living cost kita gitu kan. Gitu sih. Terus kalau misalnya makan segala macem juga enggak apa ya, tergantung juga sih, karena kalau di kampus aku itu tuh 10 ringgit di beberapa apa namanya restoran itu tuh kalian udah bisa dapat makan dengan 10 ringgit. 10 ringgit itu berarti kayak sekitar 40 ribu lah ya, kalau 1 ringgit itu 4.000 rupiah. Itu kita udah bisa dapetin kayak 40 ribu tuh, dan nasi sama minum. Mungkin kalau kita convert lagi ke Indonesia bakalan kelihatannya mahal banget, tapi kalau di Jakarta teman-teman aku yang kuliah di sana segala macem, ya mereka juga segituan sih untuk harga yang mereka keluarkan untuk sekali makan. Dan aku tipe orang yang makan tuh sehari sekali aja, jadi kayak aku tuh lebih suka minum air dibandingkan makan terus gitu loh. Emang sih kalau lagi mau PMS aja gitu kadang suka makannya agak berlebihan, tapi kalau selain itu cuman makan sekali aja, jadi kayak sehari mungkin 20 ringgit lah, itu udah makan, udah ongkos, sama udah jajan-jajan dikit-dikit, jadi 20 ringgit, jadi sekitar kayak 80 ribu satu hari gitu. Tapi kalau emang lagi bener-bener mau berhemat banget nih, 10 ringgit aja sebenarnya cukup. Bahkan untuk kita masak di rumah bakal bisa lebih murah lagi gitu. Jadi gitu guys cerita aku, gimana aku bisa akhirnya sekolah ke Malaysia, kenapa nggak sekolah di Indonesia aja, dan semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang sempat ditanyain juga di DM Instagram aku. Dan ini video pertama Shaudi sharing with Audi. Aku seneng banget karena buat yang nggak tahu, biasanya aku tuh bikinnya itu tuh sharing-sharing atau berbagi informasi tentang psoriasis, disease yang aku punya, penyakit yang aku punya. Tapi karena ini adalah video pertama aku sharing-sharing sama teman-teman semua di luar psoriasis gitu. Jadi super excited. Dan kalau emang kalian punya beberapa pertanyaan yang lainnya yang mau kalian tanyain, misalnya kayak biaya, aku juga sempat dapat buatin dong video tentang biaya kuliahnya, biaya living costnya, perbedaan sama Indonesia, gimana Malaysia dan segala macamnya. Kalian boleh juga tulis di kolom komentar di bawah, atau boleh juga langsung DM aku di Instagram ya. Dan thank you so much guys for watching Shaudi untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.